Halo semuanya, perkenalkan saya Enika Jessica Triana dengan NIM 8080240102. Di video ini saya akan menjelaskan soal UTS yaitu nomor 1, 4, dan 5. Kita mulai dari nomor 1 dulu ya. Nomor 1 yaitu dengan soal jika diketahui fungsi konsumsi C 2400 ditambah 0,8Y dengan nilai investasi sebesar 820. Tentukanlah A. Pendapatan nasional dengan keseimbangan dilambangkan dengan Y. Kemudian yang B. Jika nilai pendapatan nasional tersebut 1.200 dan berikanlah penjelasan berada pada kondisi ekonomi seperti apa. Nah, untuk penyelesaiannya kita buat diketahui terlebih dahulu yaitu C-nya 2.400 ditambah 0,8Y. Kemudian I-nya 820. Untuk menjawab soal, kita menggunakan rumus Y sama dengan C ditambah I. Kita masukkan C-nya 2400 ditambah 0,8Y, kemudian ditambah I, yang I-nya adalah 820. Sama dengan Y-nya itu 3220 ditambah 0,8Y. Dari mana 3220 ini? Yaitu dari 2400 ditambah 820. Kemudian 0,8Y-nya kita pindahkan ke kiri menjadi Y dikurang 0,8Y sama dengan 3220. Nah, Y-nya itu kita anggap dengan nilainya 1. Berarti 1 itu kan dikurang 0,8Y, didapatnya 0,2Y sama dengan 3220. Kemudian Y sama dengan 3220 dibagi 0,2, didapatnya adalah Y sama dengan 16.100. Itu untuk jawaban nomor yang A. Kemudian yang B, apabila nilai pendapatan nasional sebesar 1.200, maka yang terjadi adalah kita menggunakan persamaan dari C, yaitu C-nya C sama dengan 2.400 ditambah 0,8Y. Kemudian Y-nya kita masukkan menjadi 1.200. Dapat yaitu C sama dengan 2.400 ditambah 0,8 dikali 1.200. Didapatkan 2.400 ditambah 0 kali 0,8 dikali 1.200 didapatkan 960 sama dengan 3.360. Itu adalah nilai C-nya. Kemudian AE-nya yaitu dengan rumus C ditambah I. C-nya adalah 3.360 dan nilai I-nya yaitu 820 menjadi 4.180. Dan hasil akhirnya adalah AE-nya lebih besar dibanding Y. Kondisi ekonominya ialah ekspansi. Jadi pada saat pendapatan nasional bernilai 1.200, maka keadaan ekonomi mengalami ekspansi. Kita lanjutkan ke soal nomor 4 tentang bunga. Dengan soal PT ABC memperoleh fasilitas kredit sejak Januari 2021 dari Bank Rakyat senilai 150 juta rupiah dengan jangka waktu kredit adalah 5 tahun. Bunga kreditnya yaitu 10% per tahun. Di samping itu, PT ABC juga dikenakan biaya ADM sebesar 100.000 serta biaya provisi dan komisi 1%. Hitunglah berapa jumlah angsuran yang dibayarkan pada bulan ketiga dan keempat beserta bunganya yang harus dibayarkan oleh PT ABC jika Bank Rakyat menggunakan perhitungan metode sliding rate. Sebelum kita mengerjakan, kita tahu dulu apa itu sliding rate. Sliding rate adalah jenis kredit di mana perhitungan bunganya didasarkan pada sisa pokok pinjaman setiap bulannya. Artinya, bunga yang dibayarkan akan semakin turun seiring dengan berkurangnya pokok pinjaman. Sebelum itu, kita buat penyelesaiannya yaitu diketahui pinjaman pokoknya itu kan 150 juta, waktunya itu 5 tahun atau sama dengan 60 bulan. Dan bunganya yaitu 10% per tahun. Kita cari dulu cicilan pokoknya berapa untuk per bulannya. Cicilan pokoknya yaitu 150 juta per 60 bulan didapatkan 2.500.000. Nah, bulan ketiga yaitu bunganya kita cari dulu.
150 juta dikurang 5 juta. Kenapa 5 juta? Karena kita kan mencari bulan ketiga. Nah, berarti kan bulan 1 kedua kan sudah lewat. Pinjaman pokok per bulannya 2.500.000. Berarti kita sudah bayar 5 juta dong. Karena 5 jutanya sudah kita bayar pada bulan pertama dan kedua. Berarti 150 juta dikurang 5 juta dikali 10% dibagi 60 bulan. Itu dapatnya Rp241.667. Nah, untuk angsurannya sendiri yaitu kita tambahkan cicilan pokoknya yaitu 2.500.000 ditambah bunga yang tadi yang kita hitung tadi yaitu 241.667.000. Kemudian untuk angsurannya yaitu cicilan pokok ditambah bunga yang tadi kita hitung yaitu 2.500.000 ditambah 241.667 dengan hasil 2.741.667 rupiah. Nah, untuk bulan keempatnya bunganya yaitu 145 juta dikurang 2.500.000. Kenapa 145 juta dan dikurang 2.500.000? Karena 145 juta itu didapatkan dari yang bulan ketiga tadi, yang 150 dikurang 5 juta, jadi 145 juta. Kemudian kenapa dikurang 2.500.000? Karena 2.500.000 tadi kan sudah kita bayar di bulan ketiga. Nah, bulan keempatnya tinggal kita kurangkan aja 145 juta dikurang 2.500.000 dikali 10% dibagi 60 bulan dapatnya 237.500. Untuk angsurannya yaitu 2.500.000 ditambah 237.500 didapatkan hasil 2.737.500. Kemudian kita lanjutkan ke nomor 5. Yaitu PT pantang mundur memperoleh fasilitas kredit sejak Januari 2025 dari Bank Rakyat senilai 150 juta dengan jangka waktu kredit ialah 2 tahun. Di samping itu, PT Maju Jaya juga dikenakan biaya admin sebesar 200.000 serta biaya provisi dan komisi 1%. Hitunglah berapa angsuran yang dibayarkan oleh PT pantang mundur untuk angsuran jika Bank Rakyat menggunakan metode floating rate dengan ketentuan tersebut. Untuk bulan Januari sampai dengan Agustus 2025 suku bunganya 12%. Untuk bulan September sampai dengan Desember 2025 suku bunganya 10%. Untuk bulan Januari sampai dengan Agustus 2026 suku bunganya 8%. Dan terakhir untuk bulan September sampai dengan Desember 2026 suku bunganya 5%. Kemudian kita catat dulu diketahuinya pinjaman pokoknya itu 150 juta, waktunya 2 tahun sama dengan 24 bulan. Kita cari dulu cicilan pokoknya yaitu 150 juta dibagi 24 bulan sama dengan 6.250. Kemudian kita hitung yang A yaitu Januari sampai dengan Agustus 2025 dengan bunga 12%, bunganya yaitu 150 juta dikali 12% dibagi 24 bulan sama dengan 750.000. Itu untuk bunganya. Untuk angsurannya sendiri yaitu cicilan pokoknya yaitu 6.250 ditambah 750 rupiah sama dengan 7 juta. Itu untuk angsuran di bulan Januari sampai dengan Agustus 2025 dengan bunga 12%. Kemudian yang B yaitu September sampai dengan Desember 2025 dengan bunga 10%. Kita hitung bunganya terlebih dahulu yaitu 150 juta dikali 10% dibagi 24 bulan dapatnya 625.000. Untuk angsurannya yaitu 6.250.000 ditambah 625.000 itu didapat hasilnya adalah 6.875.000 rupiah untuk angsuran bulan September sampai dengan Desember 2025 dengan bunga 10%. Kemudian untuk yang C yaitu Januari sampai dengan Agustus 2026 yaitu 8%. Kita hitung dulu bunganya yaitu 150 juta dikali 8% dibagi 24 bulan didapatkan 500.000 rupiah. Untuk angsurannya yaitu cicilan pokok yaitu
6.250.000 ditambah 500 sama dengan 6.750.000 untuk angsuran Januari sampai dengan Agustus 2026. Kemudian yang terakhir yang D yaitu September sampai dengan Desember 2026 dengan bunga 5%. Bunganya ialah 150 juta dikali 5% dibagi 24 bulan didapatkan 312.500. Untuk angsurannya yaitu 6.250 ditambah 312.500 sama dengan 6.562.500 untuk angsuran bulan September sampai dengan Desember 2026. Itulah penjelasan dari saya soal UTS nomor 1, 4, dan 5. Sekian dari saya mohon maaf jika ada kekurangan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.